Hai guys, selamat datang di Division. Halo semuanya, setelah penantian lama chapter terbaru Made in Abyss, tepatnya pada chapter 64, akhirnya telah rilis. Nah, untuk kalian yang belum melihat ulasan cerita Made in Abyss sebelumnya, bisa kalian cek di video berikutnya ya. Linknya akan disertakan di deskripsi di bawah. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like dan subscribe untuk membantu mendukung channel Division, supaya Division bisa terus berkembang dan mengulas konten lainnya. Kalau udah, so let's begin! Kita dihadapkan dengan flashback Srajo saat mendatangi Idofront markas Bonrut. Idofront berada di lapisan kelima. Alasan Srajo ke sana tentunya untuk menggunakan altar Idofront untuk turun ke lapisan ke-6. Bonrut awalnya berusaha mengulur waktu. Dia meminta Srajo menunggu sampai dokumen izin dari permukaan ia dapatkan. Bonrut memperkirakan setidaknya 7 hari sebelum ia mengizinkan Srajo dan rombongannya untuk menggunakan altar tersebut. Tentu saja Srajo kesal dibuatnya. Alasan mereka turun adalah menyusul rekan mereka yang sedang hilang saat mengejar penjaga kuil yang diperkirakan ada di lapisan ke-6. Bonrut memuji kenekatan Srajo yang mengakui dirinya pengecut, tapi mampu mengambil keputusan untuk melakukan last dive hanya dari informasi kira-kira. Bonrut juga menambah bagaimana Srajo membentuk kelompok dengan Jusou, orang-orang yang akan dikorbankan sejak mereka lahir. Srajo menolak menjawab. Bonrut menganggap mereka terlalu berharga untuk dibiarkan pergi ke bawah. Karena tak ada pilihan lain, Srajo memilih untuk melawan, dan akhirnya pertempuran kedua peluit putih pun terjadi. Kembali ke masa sekarang, Srajo membawa rombongan Riko ke suatu tempat. Alih-alih membawa ke tempat untuk membersihkan rek yang masih bau oleh perangkap gas, Srajo malah membawa mereka ke sebuah tempat yang ia namakan arena ujian. Srajo berniat menguji mereka apakah mereka umpan yang dikirim penjaga kuil atau bukan. Hasil ujian itu akan menentukan kepercayaan mereka. Ujiannya adalah membuat Nishinora tumbang ke tanah. Dan jika mereka menyerah atau pingsan, maka mereka dianggap tak lulus ujian. Dan akhirnya Rek memutuskan untuk menghadapinya sendiri, sementara yang lain memberikan informasi dari kejauhan. Pertarungan antara Rek dan Nishinora pun dimulai. Selama pertempuran, Rek yang kecil bisa dengan mudah menyerang tubuh besar Nishinora. Namun sayangnya, semua serangan Rek tak mampu membuat Nishinora tumbang. Rek ditepis dan dihajar membabi buta. Melihat situasi Rek yang buruk, Riko meniupkan peluitnya. Rek pun berubah menjadi lebih kuat. Pukulannya menjadi lebih berat dan lebih cepat. Keadaan pun berbalik. Nishinora dihajar habis-habisan, namun Nishinora tidak bergeming dan masih berdiri tegak. Srajo yang melihat dari kejauhan menyadari perubahan dari Rek. Di saat yang bersamaan, saat Rek nyaris saja membuat Nishinora tumbang, Srajo meniupkan peluit putihnya. Akibatnya, ia menjadi semakin kuat. Nishinora yang hampir didorong jatuh Rek berhasil menahan jatuhnya dengan satu tangan. Rek melihat perubahan dari Nishinora yang sama-sama memiliki transformasi dari tiupan peluit putih. Nishinora menyadari Rek yang belum terbiasa akan kekuatannya dan bertanya apakah Rek tak minta bantuan yang lain. Faputa berusaha membantu Rek, namun Rek menolak bantuannya dan memilih menghadapi Nishinora seorang diri. Pertarungan pun berlanjut. Pukulan Rek yang sebelumnya mampu memukul keras Ryusazai tidak mempan ke Nishinora. Nishinora sekali lagi tidak bergeming. Rek merasa ketahanan Nishinora sama seperti saat ia melawan Ozen dulu. Mendengar nama Ozen, Nishinora sontak kesal. Ia kesal karena ia dibandingkan dengan Ozen. Pertempuran sengit pun berlangsung, keduanya bertarung seimbang. Di penghujung pertempuran, Tepaste menghampiri mereka dan bilang bahwa pemandian sudah siap. Srajo pun mengatakan bahwa ujian telah selesai dan menyelesaikan pertempuran untuk memandikan Rek. Dan chapter 64 pun berakhir.
Di chapter ini kita diberikan sedikit informasi tentang rombongan Serajo dan hubungannya dengan Bondrut. Kita menyadari rombongan Pelit Putih tidak saling membantu karena mereka punya agenda masing-masing. Lalu timbul pertanyaan, apa hubungan Nishi Nora dan Ozen? Siapa penjaga kuil yang dimaksud oleh Serajo? Mengapa rombongan Serajo disebut Bondrut Juso dan mengapa dianggap begitu tabu? Dan bagaimana petualangan rombongan Riko di lapisan ketujuh ini? Jika kalian punya teori, kalian boleh tulis teorinya di kolom komentar di bawah ya. Oke, ini saja untuk pembahasan kali ini. Sekian dari Divijun. Thanks for watching.